Halo, assalamualaikum, selamat malam. Apa kabarnya? Kembali lagi di channel Nasrani Indonesia bersama dengan saya, Aldo Tulungalo. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin sharing mengenai sakramen. Kenapa ada sakramen di gereja-gereja kuno? Itu temanya, itu topiknya. Sakramen itu apa sih? Nah, kita akan bahas 7 sakramen yang ada di gereja kuno atau di gereja rasuli. Nah, sebelum saya bahas, ada 7 itu poinnya apa aja, sakramennya apa aja. Saya ingin bahas dulu definisi sakramen. Sakramen itu adalah ritual yang sudah dibakukan oleh Maran Yeshua atau Yesus bersama para rasul. Nah, kalau kita lihat pilar iman atau pedoman pengajaran jemaat awal, selain dari kitab suci ada kan tradisi suci, ya kan? Ada ajaran tertulis, ada juga ajaran lisan. Nah, ajaran lisan ini kan bentuknya banyak ritual, ya kan? Sama seperti ajaran Yahudi rabbinik, itu ada kitabnya dan ada juga tradisi-tradisinya. Sama di dalam jemaat awal Yesus juga demikian, ada kitab dan ada tradisi. Di dalam tradisi itu ada banyak ritual. Nah, ritual-ritual pokok atau penting itu dibakukan ya menjadi 7 sakramen. Nah, sekarang kita bahas sakramen itu 7 itu apa aja. Yang pertama, baptisan air, baptisan Roh Kudus, pengakuan dosa, lalu ada perjamuan suci, sakramen pernikahan, ya. Lalu ada sakramen tabisan keimamatan dan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi semua ada 7. Saya ulangi lagi. Ada 2 baptisan, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus biasanya disebut krisma. Lalu ada pengakuan dosa, lalu ada perjamuan suci. Ya, roti anggur ini termasuk di sakramen ini. Ya, perjamuan suci. Lalu ada pernikahan, ya. Lalu ada pernikahan, terus ada keimamatan dan pengurapan orang sakit. Gitu. Nah, sakit. Iya, ada yang sakit. Sore ini saya diajak jalan sama istri. Saya juga bawa anak di sini. Jadi suara anak saya yang paling kecil ini juga ikut masuk. Anak sakit. Iya sayang. Nah, balik lagi ke pengajaran sakramen kita. Nah, detail di dalam ritual-ritual ini kan nggak ada di dalam kitab suci, ya kan? Karena gini, yang namanya ritual itu dilakukan ya, nanti para muridnya itu melihat lalu mencontoh ritual tersebut. Nah, dia akan lakukan lagi, murid-muridnya lagi akan lihat dan akan mencontoh. Begitu terus dari generasi ke generasi. Ritual tersebut lestari. Tapi karena ritual ini juga, tradisi ini juga terpengaruh ya sama budaya, makanya tidak heran kalau ya tradisi 7 sakramen ini di dalam gereja-gereja rasuli itu bisa ada perbedaan, tapi intinya itu sama. Ya. Sebentar ya, Babe mau terusin ya. Oke. Ya. Jadi seperti itu. Ya.
Walaupun ritual itu tidak dituliskan secara rinci, ya, tapi di dalam kitab suci ya atau kitab-kitab itu sudah terekam nama-namanya. Sakit gigi. Iya. Sudah terekam nama-namanya gitu. Jadi ada dulu baptisan. Ya, ritualnya sudah ada dulu. Terus ritual krisma juga sudah ada, baru ditulis. Gitu loh, baru ditulis secara oleh penulis-penulis Injil gitu, dituangkan. Oh, para murid dibaptis gitu. Oh, ada baptisan Roh Kudus ya. Itu sudah terjadi dulu. Ya, ritualnya sudah ada dulu. Pernikahan disinggung sama Paulus ya, pengurapan sakit disinggung sama Paulus. Ya, tabisan keimamatan itu disinggung pada saat Paulus dan Barnabas itu ditabiskan di Antioquia di Kisah Para Rasul 13:1-3 ya. Dan seterusnya. Itu disinggung aja, dicatat ya sekilas di dalam kitab suci, tapi ritualnya tidak dicatat secara rinci gitu. Kalau kita lihat budaya, berbagai budaya, misalnya saya sendiri dari Toraja ya, ayah saya itu dari Toraja, kan punya budaya ya, memakamkan orang mati itu seperti apa ya, mulai dari para tamu undangan membawa hewan-hewan yang akan dikorbankan, pencatatannya seperti apa, terus nanti hewan mana yang bisa diserahkan ke keluarga, mana yang dipotong, terus ada acara ritual mak badong atau tarian kematian gitu, terus dan lain-lain seterusnya gitu sampai penguburan gitu. Nah, semua itu ritual yang sebenarnya tidak dituliskan tapi dicontoh ya kan, dari kakek ke anaknya ke anaknya lagi gitu kan, terus ya. Itu nggak perlu ditulis, tapi memang karena dicontohkan akhirnya ada terus seperti itu. Itulah ritual ya, tradisi. Di budaya-budaya yang lain juga ada seperti itu kan, di Batak ya. Semua budaya ya mengajarkan sesuatu ya kepada anak cucunya melalui berbagai ritual. Cucu pakai. Sayang pindah, mami mau ini, mami mau masuk mobil ya, pindah ya. Nah, Bagi itu dong sanitasi. Ada orang jorok soalnya di situ. Bersih, buang di situ. nah ya, namanya budaya atau tradisi itu kan perlu dilestarikan. Jadi setiap penganutnya mempunyai ciri sendiri ya. Kalau dia melakukan itu, orang lain ya yang di luar akan tahu, oh ini orang Toraja, oh ini orang Batak, oh ini orang Nias ya, oh ini orang dari Jawa gitu ya. Karena mereka melakukan tradisinya masing-masing. Tradisi ya, itu akan memperlihatkan asal-usul ajaran kita. Oleh karena itu ya, pada saat jemaat awal melestarikan tradisi ya, orang-orang yang di luar akan tahu, wah ini tradisi dari gereja Roma Katolik yang berasal dari rintisan Paulus sama Petrus dulu di Roma. Oh nih tradisi dari gereja Syria di Antioquia yang dikembangkan sama Paulus, Apodius dan Ignatius. Oh ini tradisinya jemaat Tadeus Asiria. Tadeus ada Mari penerusnya dan seterusnya di situ.
dan lain sebagainya. Jadi tradisi itu ya memperlihatkan asal usul ajaran. Saya pikir itu yang mau saya share ya di kesempatan ini. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan lagi ya, silakan posting pertanyaan di bawah video ini. Itu aja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum.